Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini kisahnya Abu Nawas mau terbang. Lagi-lagi Abu Nawas membuat ulah. Kali ini dia mengatakan mau terbang kepada setiap orang yang ditemuinya, mulai dari masyarakat pedesaan sampai kota sudah mengetahui hal tersebut. Abu Nawas mau terbang. Berita yang sangat menggemparkan satu isi negeri tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, kakek, nenek, sampai om dan tante juga membicarakan hal tersebut. Dan berita ini menjadi viral. Hai Abu Nawas, apa benar berita yang saya dengar? Kalau kamu mau terbang, kata orang bertanya kepada Abu Nawas. Iya benar, saya Abu Nawas mau terbang, jawab Abu Nawas. Yang benar saja, apa kamu sudah gila Abu Nawas? Apa kamu punya sayap buat terbang? Atau jangan-jangan kamu memakai bantuan jin ya? Kata orang bertanya kepada Abu Nawas. Saya mau terbang tanpa sayap, tanpa bantuan jin. Itu hal yang sangat mudah buat saya, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Saking viralnya ini berita, sampai ke telinganya Baginda Raja. Baginda Raja sangat kaget karena dia belum pernah lihat manusia bisa terbang. Jangan-jangan ini akal-akalan Abu Nawas. Tapi bagaimanapun Abu Nawas telah meresahkan masyarakat negeri ini, hingga banyak perselisihan dan perdebatan di kalangan masyarakat. Dan lebih lagi sampai ada yang bermusuhan karena debat berita ini. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Abu Nawas harus membuktikan kebenaran berita yang dia sampaikan. Dan ini kesempatan untuk menjatuhkan hukuman untuk Abu Nawas setelah berkali-kali lolos dari hukuman. Kali ini Abu Nawas pasti kena hukum. Dia pasti tidak berkutik jika harus membuktikannya. Dan Abu Nawas pun dipanggil oleh raja. Hai Abu Nawas, apa benar berita yang saya dengar? Kata raja. Berita yang mana raja? Jawab Abu Nawas. Gak usah pura-pura kamu Abu Nawas. Tentu saja berita kalau kamu mau terbang. Itu kan yang kamu katakan kepada masyarakat? Tanya raja. Lah, itu bener aja, 100% bener. Saya nih Abu Nawas mau terbang, jawab Abu Nawas dengan senyum. Jangan main-main kamu Abu Nawas. Jika itu tidak terjadi, kamu akan saya hukum. Saya hukum gantung karena sudah menipu dan membuat berita hoaks yang membuat publik tidak tenang, tidak tentram gara-gara berita kamu, tegas raja. Baik, akan saya buktikan di menara masjid pada sore nanti, jawab Abu Nawas. Baik, akan kita buktikan. Dan jam pun berlalu, tibalah sore hari. Semua penduduk negeri berkumpul di halaman masjid dekat menara untuk menyaksikan Abu Nawas yang mau terbang. Tak lupa juga raja turut hadir lengkap dengan perangkatnya. Ada menteri, ada hakim, ada juga alat eksekusi hukuman untuk Abu Nawas, seperti pacul, tali hukum gantung,
pedang, linggis, gunting, pemotong kuping, kampak, dan banyak lagi. Sampai gergaji ada juga di situ. Raja sangat gembira kala itu karena Abu Nawas nggak bakalan mampu bisa terbang kan, kayak burung. Dia pasti hari ini dihukum karena kebohongannya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Abu Nawas pun datang ke pelataran masjid. Dia berjalan sangat percaya diri dan santai tiap langkahnya. Abu Nawas pun mulai menaiki anak tangga menara satu demi satu, sambil terdengar sorak-sorai penonton. Ada yang mendukung, ada yang menyumpahi. "Ayo semangat Abu Nawas," kata pengunjung yang hadir kala itu. "Ayo Abu Nawas, terbanglah, jangan diam saja. Terbanglah hingga tubuhmu jatuh dan hancur remuk terbentur tanah. Hahaha," teriak warga kala itu. Ada juga yang mengatakan Abu Nawas sudah gila karena mau terbang. Itu konyol katanya. Setelah sekian lama berdiam di atas menara, Abu Nawas mulai mengepakkan tangannya mirip dengan sayap burung yang hendak terbang. Dan penonton terus menyurakinya. "Ayo Abu Nawas, lompatlah dan buktikan perkataanmu. Jangan cuma ngomong doang." Tak lama Abu Nawas pun mengepakkan sayapnya seperti burung. Tapi yang dia kepakkan bukan sayap, tapi tangannya. Dan dia siap-siap meloncat seperti burung yang ingin terbang. Di bawah menara sudah menunggu raja beserta hakim. Tapi Abu Nawas belum juga terbang. Tak lama Abu Nawas turun dari menara. Raja pun bingung. Dia belum terbang tapi udah turun. Abu Nawas pun turun dengan santai. Di bawah raja sudah menunggu. Abu Nawas pun menjelaskan kepada baginda raja dan hakim. "Pak Hakim, tadi Pak Hakim lihat kan saya di atas?" Dan hakim pun mengangguk, Iya. "Apa saja yang Pak Hakim lihat?" tanya Abu Nawas. "Saya melihat Anda berdiri dan hanya mengepakkan tangan Anda layaknya seekor burung," kata hakim. "Nah, betul sekali Pak Hakim," jawab Abu Nawas. Raja pun tertawa dan menegaskan hukuman untuk Abu Nawas yang telah gagal untuk terbang dan membohongi masyarakat banyak. "Tunggu Paduka Raja," kata Abu Nawas. "Mari kita tanya Pak Hakim." Pak Hakim, yang saya katakan adalah saya mau terbang, bukan saya bisa terbang. Bukankah hal ini berbeda? Artinya juga beda." Lalu di atas menara saya kibaskan tangan saya seperti burung, karena saya mau terbang, bukan karena saya bisa terbang. Di mana letak kebohongannya? Tanya Abu Nawas. Pak Hakim pun tidak berkutik dengan jawaban Abu Nawas dan dinyatakan tidak berbohong. Maka Abu Nawas tidak dapat dihukum atau tidak bersalah. Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi terdiam dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Nah, dari kisah tersebut bisa kita ambil hikmah untuk tidak menelan mentah-mentah sebuah berita. Baiknya dipelajari dulu maksud dari berita tersebut, tidak cepat mengambil kesimpulan. Demikian cerita ini, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.